Untuk kamu yang klik video ini, kemungkinan besar kamu pernah mengalami kekerasan dari orang tua. Entah kekerasan verbal ataupun non-verbal, yang saat ini menjadi trauma dan membuat kamu ketakutan. Ketakutan mengalami itu lagi, ketakutan menyaksikan hal itu lagi, ketakutan mendapatkan pukulan lagi, ketakutan merasakan rasa sakit yang sama sebagaimana pernah kamu rasakan di masa lalu. Mempengaruhi hubungan kamu dengan diri kamu sendiri, dan secara nggak sadar mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain, entah itu dalam hal percintaan atau mengalami trust issue kepada siapapun, dan sulit percaya kepada orang lain karena kamu takut merasakan rasa sakit yang sama. Lalu bagaimana cara melepaskan rasa takutnya? Bagaimana cara melepaskan rasa sakitnya? Sementara aku pengen menjalin hubungan dengan orang lain, aku ingin lebih bahagia, aku ingin lebih tenang, aku tidak mau terbayang-bayang dengan rasa takut itu lagi. I just want to be happy. Gimana caranya? Jadi kamu tenang dulu, karena setiap masalah, setiap ujian kehidupan kita, Allah pasti sudah sediakan solusinya. Untuk merasa tenang, kita perlu melepaskan rasa takutnya. Rasa takut itu bisa kita lepaskan dengan cara apa? Dengan pertama kita menerima rasa takut itu, kita sadari, kita akui. Oke, selama ini atau dulu aku pernah mengalami hal tersebut. Dulu di masa lalu, aku pernah mengalami kekerasan dari orang tua aku dan itu membuat aku sedih. Itu membuat aku takut, itu membuat aku kecewa. Aku mengakui itu. Dan sekarang aku putuskan untuk melepaskan rasa takut ini dengan cara memaafkan sumber takutnya. Jadi kamu tetap boleh marah, kamu tetap boleh kecewa, kamu boleh sedih, kamu boleh merasakan berbagai macam emosi negatif yang kamu rasakan. Akui itu, terima itu. Selanjutnya, sumber sakitnya ini kita maafkan. Sumber sakitnya siapa dalam hal ini? Sumber sakitnya adalah orang tua yang pernah melakukan kekerasan kepada kamu. Entah itu secara verbal ataupun non-verbal. Jika kamu merasa sulit memaafkan orang tua, sekarang cobalah lihat mereka bukan sebagai orang tua kamu, lihat mereka sebagai orang biasa. Lihat mereka sebagai orang biasa yang juga kadang melakukan kesalahan, sama halnya seperti kita. Kalau dulu kita melihat ini dengan versi kita yang masih kecil, dengan versi kita yang belum dewasa, itu akan terasa sulit. Tapi coba lihat itu dengan versi dewasa kamu saat ini. Jangan biarkan masa lalu kamu menentukan bagaimana masa depan kamu. Jangan biarkan masa lalu ini memenjarakan diri kamu. Kamu yang punya kuncinya untuk membuka itu dan kamu bisa keluar. Karena diri kita tidak ditentukan oleh masa lalu kita. Diri kita ditentukan oleh bagaimana keputusan kita saat ini, bagaimana cara kita melihat saat ini. Lalu gimana aku tidak bisa melupakan masa lalu yang menyakitkan itu begitu saja? Kabar baiknya, kita tidak perlu melupakan masa lalu itu untuk bahagia. Kita tidak perlu melupakan masa lalu itu untuk melepaskan rasa takutnya. Biarlah dia tetap di sana dengan versi yang seperti itu, tidak bisa kita rubah lagi, tidak ada tambahan kata menyakitkan lagi. Dan kabar baiknya nih, dengan versi dia yang tidak bisa dirubah itu sama dengan dia tidak bisa menyakiti kita, tidak bisa mengganggu kita lagi. Karena dia hanya dalam bentuk seperti itu, dalam bentuk visualisasi yang cuma bisa kita lihat. Dan ini cara yang bagus bisa kamu lakukan adalah kadangkala visualisasi itu nih, ketika kita ingat, yang bikin kita sedih adalah iringan, mungkin ada iringan musik sedih yang mengiringi visualisasi masa lalu kita itu. Kamu bisa mengganti background musiknya dengan background musik apapun yang kamu suka. Gambaran mudahnya adalah coba kamu sekarang membayangkan film horor yang paling menakutkan menurut kamu selama ini. Biasanya film horor menakutkan karena ada background music yang menakutkan kan, kemudian tiba-tiba jump scare, tiba-tiba bikin kita takut karena musiknya ding-ding, biasanya kayak gitu. Ganti background musik yang kamu bayangkan ini dengan musik komedi misalkan, dengan latar musik komedi lucu. Lalu setelah kamu memasukkan atau mengganti background music film horor itu jadi musik komedi, apakah dia tetap menyeramkan? Enggak, biasanya menjadi lucu. Kamu bisa melakukannya dengan itu juga. Dan karena ingat bahwa masa lalu itu akan berada di sana dengan bentuk yang sama, tidak bisa dirubah. Dan kabar baiknya, karena dia tidak bisa dirubah, dia tidak bisa menyakiti kita lagi, dia tidak bisa mengganggu kita lagi. Kita berhak dan punya kuasa penuh terhadap masa lalu yang kita ingat itu. Kita tidak perlu melupakan, kita hanya perlu untuk memaafkan sumbernya dengan cara sebagaimana yang aku sebutkan tadi. Karena tanda sembuh dari luka atau move on bukan berarti kamu sudah melupakan memori-memori menyakitkan itu,
Tapi ketika kamu mengingatnya lagi, itu tidak lagi menyakitkan sebagaimana dulu. Ketika kamu mengingatnya, kamu sudah baik-baik saja, kamu sudah menerima. Jadi seperti itu teman-teman, semoga video ini bisa menjadi referensi kamu untuk melakukan healing, untuk menyembuhkan trauma yang kamu rasakan. Karena kamu berhak bahagia, karena kamu berhak untuk hidup lebih ringan lagi ke depannya dengan cara kamu memaafkan, dengan cara kamu mencintai diri kamu mulai saat ini. Jadi seperti itu teman-teman, terima kasih sudah peduli kepada diri kamu, terima kasih sudah mau mencari tahu bagaimana cara menyembuhkan luka kamu, dan terima kasih sudah memutuskan untuk mencintai diri kamu. Kamu berhak bahagia karena kamu berharga. Sampai jumpa di next video bersama aku Devi Puspita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.